Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yasmin Aulia Putri dengan NIM 06021 28238 Saya merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang berjudul Analisis Buku Pasti Bisa Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 12 menggunakan teori Green-Entity. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian buku teks. Pengertian buku teks menurut Tarigan, tahun 1986 adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Saya juga akan menjelaskan identitas dari buku yang saya analisis. Buku yang berjudul Pasti Bisa Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk SMA, SMK, MA kelas 12 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Penerbit Duta pada tahun 2024 di Bandung. Penulisnya tim Ganesha Operation dengan editor Nur Santi, juga jumlah halamannya sebanyak 166 halaman. Teori yang saya gunakan dalam menganalisis buku ini adalah teori Green-Entity. Teori Green-Entity itu sendiri memiliki 10 indikator. Yang pertama adalah buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Yang keenam, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Yang kesembilan, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak-anak dan orang dewasa. Yang kesepuluh, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Pada analisis saya hanya menggunakan 5 indikator teori Green-Entity, yaitu indikator yang ke-6 sampai yang ke-10. Jenis penelitian yang saya gunakan untuk analisis buku ini adalah deskriptif kuantitatif. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku. Menurut Syahrul dan Salim, tahun 2014, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka. Jadi, penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji, dan menjelaskan suatu fenomena dengan data atau angka dengan apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. Objek penelitian saya adalah buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, SMK, MA menggunakan kurikulum merdeka yang ditulis oleh tim Ganesha Operation dan diterbitkan oleh Penerbit Duta pada tahun 2024. Dalam analisis buku ini, saya juga menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Fungsi utama instrumen ini adalah untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, melalui instrumen penelitian ini, saya menggunakan 2 kuesioner atau angket, yaitu angket yang terbuka dan angket tertutup menurut Goodman. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Saya mengumpulkan data-data dari para responden, yaitu siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Palembang, menggunakan 2 angket, yaitu yang angket terbuka
terbuka atau angket yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dengan cara mereka sendiri, tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang sudah disediakan. Nah, dalam angket ini, pertanyaan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan memungkinkan responden untuk mengisi jawaban sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka sendiri. Yang kedua adalah angket tertutup, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur, mencakup pertanyaan utama serta pertanyaan tambahan atau sub-pertanyaan. Dalam angket tertutup ini, setiap pertanyaan sudah dilengkapi dengan pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Nah, angket ini menggunakan skala Goodman. Pada skala Goodman terdapat beberapa pernyataan yang diurutkan secara hierarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. Jika seseorang menyatakan tidak terhadap pernyataan tertentu dari deretan pertanyaan itu, ia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi, skala Goodman ialah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas dan konsisten. Pilihan yang digunakan adalah pilihan iya dan tidak. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif yang berbeda. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam analisis ini saya menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, deskriptif kuantitatif ini adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji, dan menjelaskan suatu fenomena dengan data atau angka apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam analisis ini, saya membuat 20 pertanyaan, 10 pertanyaan melalui angket terbuka dan 10 pertanyaan lagi melalui angket tertutup. Nah, tetapi pada hasil pembahasan ini, saya hanya akan menyebutkan satu pertanyaan yang paling dominan. Langsung saja ke indikator yang pertama, yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Saya mengambil soal apakah buku ini membantu Anda menemukan cara baru untuk memecahkan masalah. Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapat 8 siswa yang menyatakan iya. Para siswa juga menyatakan bahwa buku teks ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami beserta contohnya. Dapat dibuktikan pada halaman 25 di mana terdapat penjelasan mengenai teks prosedur dan contoh soal yang disertakan dengan pembahasannya. Berdasarkan dari penjelasan para siswa, saya menyetujui bahwa buku teks ini dapat membantu menemukan cara baru untuk memecahkan masalah. Karena dalam buku teks ini bukan hanya singkat, tetapi juga sangat jelas dan ada contoh soal yang disertai dengan pembahasannya. Maka dari itu, buku teks ini memenuhi indikator gradient fitting yang berbunyi, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Kelebihan dari buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka berdasarkan indikator yang pertama adalah materi yang ditampilkan sangat singkat tetapi jelas dan rinci. Materi yang dipaparkan juga mudah dipahami karena memiliki contoh soal yang disertai dengan pembahasan. Sesuai dengan indikator gradient fitting itu tadi, buku ini mampu merangsang aktivitas pribadi para siswa dengan memberikan materi yang mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kelemahannya adalah penyajian materinya yang terlalu singkat. Meskipun jelas, terkadang memberikan penjelasan yang tidak terlalu dalam untuk para siswa. Selanjutnya adalah indikator yang kedua, yaitu buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Dari pertanyaan di angket itu tadi, saya mengambil satu pertanyaan, yaitu apakah Anda merasa semua penjelasan dalam buku ini mudah dipahami? Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapat 10 siswa yang menyatakan iya. Para siswa juga menyatakan bahwa buku teks ini menggunakan bahasa yang efektif sehingga mudah untuk dipahami. Dapat dibuktikan pada halaman 81 di mana terdapat penjelasan mengenai fakta dan opini. Pada halaman tersebut dijelaskan perbedaan antara fakta dan opini yang sangat jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan penjelasan dari para siswa, saya menyetujui bahwa buku teks ini dapat dengan mudah dipahami dan tidak membingungkan bagi siswa yang membacanya. Maka dari itu, buku teks ini memenuhi standar indikator gradient fitting yang berbunyi, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Kelebihan dari buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia pada indikator yang kedua ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi.
Nah, berdasarkan pertanyaan di angka tadi, ada 10 siswa yang menyetujui bahwa penjelasan dalam buku ini mudah dimengerti, dan itu menunjukkan efektivitas buku ini dalam menyampaikan informasi. Buku ini memenuhi standar indikator Green Empathy dengan menghindari konsep-konsep yang samar atau sulit dipahami, sehingga siswa tidak merasa bingung ketika mempelajarinya. Lalu, kelemahan dari buku ini pada indikator yang kedua adalah buku ini tidak cukup memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai topik tertentu. Materi yang terfokus pada penyajian yang ringkas dan jelas dapat mengurangi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi materi secara mendalam. Selanjutnya adalah indikator ketiga yang berbunyi buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Nah, di indikator ini saya mengambil pertanyaan, apakah Anda memahami tujuan utama dari materi yang disampaikan pada buku ini? Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapat 9 siswa yang menyatakan iya. Para siswa juga menyatakan bahwa buku teks ini mencantumkan tujuan materi yang diterangkan sebelum masuk ke penjelasan. Hal ini tentunya memudahkan para guru untuk mengajar dan dapat dibuktikan pada halaman 107 di mana terdapat tujuan pembelajaran dan di bawahnya langsung terdapat penjelasan dari tujuan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari para siswa, saya menyetujui bahwa buku teks ini memiliki tujuan pembelajaran yang selaras dengan materi sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Maka dari itu, buku teks ini memenuhi indikator Green Empathy yang berbunyi, buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Kelebihan dari buku ini pada indikator yang ketiga adalah buku ini mencantumkan tujuan pembelajaran yang spesifik sebelum materi dijelaskan. Hal ini membantu siswa memahami arah pembelajaran dan mempermudah guru dalam mengajar. Dengan tujuan yang jelas, siswa dapat lebih mudah fokus pada inti materi dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelajaran. Nah, kelemahannya, buku teks ini cenderung fokus pada hal-hal utama sehingga kurang memberikan eksplorasi lebih mendalam. Buku ini mungkin lebih cocok untuk siswa yang belajar secara sistematis, tetapi kurang cocok untuk siswa yang membutuhkan stimulasi untuk berpikir kritis atau eksploratif. Indikator yang keempat yaitu buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Nah, di sini saya mengambil pertanyaan, apakah buku ini membantu Anda belajar menjadi individu yang lebih baik? Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapat 9 siswa yang menyatakan iya. Para siswa juga menyatakan bahwa buku teks ini berdasarkan capaian kurikulum merdeka, di mana mereka membentuk sebuah kelompok dan memecahkan permasalahan bersama-sama. Dapat dibuktikan pada halaman 148, terdapat soal HOTS, yaitu menganalisis sebuah teks resensi dari novel Bumi Manusia. Mereka diminta untuk menjawab soal sesuai pemahaman mereka sendiri, lalu mendiskusikan jawaban mereka dengan teman sekelompok. Berdasarkan penjelasan dari para siswa, saya menyetujui bahwa buku teks ini mampu membuat siswa menjadi individu yang lebih baik. Maka dari itu, buku teks ini memenuhi indikator Green Empathy yang berbunyi, buku teks haruslah mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Kelebihan dari buku ini pada indikator yang keempat adalah buku ini dirancang untuk membantu siswa menjadi individu yang lebih baik dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti kerjasama dan kemampuan memecahkan masalah bersama. Buku ini juga memberikan soal-soal seperti menganalisis teks resensi novel yang bisa melatih siswa untuk berpikir kritis, mendalam, dan mandiri dalam memahami materi. Lalu, kelemahannya adalah meskipun mendorong nilai-nilai kerjasama, buku ini mungkin kurang memberikan penekanan pada nilai-nilai moral atau etika tertentu secara lebih spesifik. Lalu indikator yang terakhir atau yang kelima adalah buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Saya mengambil satu pertanyaan yaitu apakah buku ini menggunakan contoh atau cerita yang mencerminkan keberagaman. Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapat 7 siswa yang menyatakan iya. Di dalam buku teks ini, terdapat bab yang menjelaskan materi tentang biografi yang memasukkan penggalan biografi dari tokoh-tokoh di dunia. Dari situ, para siswa dapat mengetahui tokoh-tokoh nasional di Indonesia maupun internasional. Terdapat di halaman 1, ada tujuan pembelajaran di poin pertama yang berbunyi, siswa mampu mencatat pokok-pokok isi teks biografi. Berdasarkan poin pertama tersebut, siswa diajarkan untuk mencatat pokok berbagi teks biografi dari tokoh yang berbeda dan secara tidak langsung menambah pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas, saya menyetujui bahwa buku teks ini mencerminkan keberagaman dan menghargai perbedaan para siswa. Maka dari itu, buku teks ini memenuhi indikator Green Empathy yang berbunyi, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya.
Kelebihan buku teks ini dalam indikator yang kelima adalah buku ini menggunakan penggalan biografi tokoh nasional maupun internasional. Melalui bab yang membahas tentang teks biografi, siswa tidak hanya belajar mencatat pokok-pokok isi teks, tetapi juga menambah pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang beragam baik dari Indonesia maupun internasional. Buku ini memenuhi indikator Green Empathy dengan memberikan materi yang secara tidak langsung mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan pribadi melalui paparan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan pencapaian yang beragam. Kelemahannya adalah meskipun mencerminkan keberagaman, jumlah tokoh yang diangkat mungkin terbatas sehingga tidak sepenuhnya mencakup tokoh-tokoh dari seluruh lapisan masyarakat, budaya, atau kelompok yang lebih kecil. Fokus pada mencatat pokok-pokok isi teks mungkin lebih menekankan aspek kognitif, tetapi kurang mendalam dalam menggali sisi emosional atau nilai-nilai dari keberagaman yang dihadirkan. Kesimpulan dari hasil analisis saya adalah buku teks Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA, SMK, dan MA Muhammadiyah 1 Palembang merupakan media pembelajaran yang efektif. Buku ini tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi acuan yang baik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Namun, pengembangan dan perbaikan tetap diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Itulah tadi hasil dari penelitian analisis terhadap Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 12 Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Palembang menggunakan teori Green Empathy. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.